Baiklah, materi kita kali ini itu mengenai penggunaan aplikasi Astra untuk membuat kelas diagram. Seperti biasa, kita klik aplikasinya Astra Community, kemudian pada list kita cari kelas diagram, kita klik. Ya. Nah, akan tampil form dari kelas diagram. Jadi yang pertama kali yang kita ambil atau kita buat simbolnya itu adalah kelas diagram seperti yang ada di sini. Anda bisa lihat, kita klik aja, kemudian taruh ke dalam form. Kita kasih nama atas nama kelasnya, misalnya nama kelasnya itu adalah mahasiswa. Mahasiswa. Oke, ya. Ini adalah nama kelas seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya bahwa nama kelas harus diawali dengan huruf kapital, ya. Kemudian kita tambahkan atributnya. Ini kita lihat dari dari analisis berorientasi objek, ya, atau dari tahap sebelumnya. Kita klik, kalau kamu mau menambahkan atribut berarti tinggal pilih add atribut. Misalnya atribut yang pertama apa? Misalnya ini, ya. Boleh ditambahkan lagi misalnya dengan atribut yang lain, misalnya nama, ya, dan seterusnya. Nah, untuk tipe data ini bisa kalian edit. Jadi misalnya NIM itu dari program yang akan kamu buat, tipe datanya adalah integer, sedangkan nama misalnya tipe datanya karakter. Silakan diubah sendiri, ya, silakan diubah sendiri. Misalnya ini tipenya adalah char, tinggal dipilih dari list yang sudah ada, ya. Kemudian mau menambahkan metode atau operation, tinggal diklik simbol kelasnya ke kanan, kemudian kita pilih add operation. Apa misalnya save, ya, misalnya mau nambah lagi boleh, kita klik. Posisi klik itu di kelas, ya, bukan di salah satu ini. Kalau mau menambahkan ini yang baru, add operation misalnya apa, find dengan cari dan seterusnya, ya, ini gampang. Nah, kalau misalnya ini kan tergantung dari bahasa pemrograman yang Anda pakai. Kalau ini kayaknya bahasa pemrogramannya itu adalah Java. Tapi kalau misalnya kalian menggunakan bahasa pemrograman yang lain, silakan gunakan bahasa pemrograman sendiri atau boleh kalian hapus, ya. Oke. Kemudian biar nanti bisa berelasi, kita tambahkan kelas yang lain. Misalnya kelasnya adalah mata kuliah. Kelas yang kedua kita buat nama atributnya atau kita tambahkan atribut, misalnya kode mata kuliah. Kita tambahkan lagi yang baru, atribut yang kedua, misalnya nama mata kuliah, ya. Nama mata kuliah misalnya dia integer tapi karakter, misalnya boleh kalian ubah. Ada lagi misalnya tambah atribut baru, SKS ya, integer, ya. Kemudian operation juga bisa Anda tambahkan, misalnya tambahkan aja C dan seterusnya, ya, silahkan tambahkan sendiri. Nah, untuk membuat relasi di sini ada simbol asosiasi, di mana asosiasinya kalau kita klik panah, ya, ada di sebelah kanan itu ada asosiasi, ada directed association, ya, atau directed association. Kemudian ada agregasi yang punya relasi direct association, ada composition, dan ada composition yang punya relasi direct association. Yang ini kita abaikan dulu karena kita tidak menggunakan simbol-simbol ini. Jadi ini yang kita pakai. Kalau misalnya dia relasinya adalah asosiasi, tinggal kita pakai, ya, tarik tarik atau lakukan drag and drop dari kelas mahasiswa menuju ke kelas mata kuliah. Oh, ternyata setelah kita lihat, oke, mahasiswa membutuhkan mata kuliah, sedangkan mata kuliah tidak membutuhkan data mahasiswa. Artinya bahwa ini adalah relasi direct association,
Nah, bisa kita ubah dengan menggunakan panah. Nah, kita aku saja nggak apa-apa. Nah, kita ubah panah. Kita melakukan drag and drop dari sini ke sini. Kemudian dikasih nama. Namanya apa? Misalnya mahasiswa. Karena mahasiswa dibutuhkan oleh data mata kuliah, misalnya berarti mahasiswa memiliki mata kuliah atau mempunyai atau kuliah mata kuliah. Nah, kalau misalnya mau kita buatkan multi PPT, Anda tinggal klik yang ini, ya, tinggal klik yang ini untuk multi PPT-nya. Tinggal klik kanan, kemudian pilih multiplicity. Ya. Misalnya satu mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah. Nah, posisi kita naruh multiplicity-nya persis ditaruh di sini atau di sini. Ya. Jadi kalau yang di sini kita klik aja multiplicity-nya, misalnya dia bisa mengambil minimal 1 atau lebih. Nah, tapi kalau misalnya tidak nge-match atau tidak bisa diambil juga boleh atau lebih juga boleh, ya gunakan 0.1 atau 0.1 lebih. Ya, karena dia harus mengambil minimal 1 mata kuliah per semester, berarti kita ubah multiplicity-nya yaitu 1 titik bintangnya artinya bahwa 1 atau lebih mata kuliah. Jadi satu mahasiswa itu bisa mengambil 1 atau lebih mata kuliah. Nah, seperti itulah penggambaran kelas diagram menggunakan kasta. Tinggal kalian tambahkan misalnya mata kuliah yang lain ya di dalam penggambaran kelas diagram. Tinggal tambahkan aja, misalnya yang kedua yaitu apa misalnya. Satu, rencana studi KRS. Di dalam KRS tentu saja ada mata kuliah ya. Berarti relasinya apa? Oh, berarti relasinya sama, yaitu directed association. Kemudian ke mahasiswa juga di dalam KRS itu ada mahasiswa directed association juga. Tinggal ditambahkan atribut. Klik kanan, pilih add atribut. Misalnya apa? Biasanya primerity-nya itu adalah misalnya semester berapa ya. Kemudian operationnya misalnya apa nih, mau disimpan C ya, atau misalnya mau dicetak juga boleh add operation print misalnya cetak dan seterusnya. Tinggal dikasih nama. Kalau mau ngasih nama ditaruh cursor di sini, diklik posisi garis mata kuliah berada di dalam KRS, tentu saja ya. Di mata kuliah berisi KRS berisi ada di dalam ya. Berarti mata kuliah berada di KRS gitu ya. Atau yang ini mahasiswa, data mahasiswa juga berada di KRS seperti itu. Tinggal kalian tambahkan multiplicity-nya tadi. Misalnya satu mata kuliah berada pada satu KRS. Satu mata kuliah hanya boleh berada pada satu KRS. Berarti one to one. Multiplicity-nya 1 ke 1. Berarti kita tambahkan multiplicity 1, yang sini juga 1. Nah, seperti itu. Kalau yang ini satu mahasiswa tentu saja lebih satu perkuliahan itu kan terdiri dari beberapa semester. Jadi mungkin saja satu mahasiswa punya bukan berada, mungkin bisa kita ubah menjadinya satu mahasiswa multiplicity-nya satu mahasiswa misalnya punya banyak bisa minimalnya berapa, ada nggak minimal? Kalau dia lebih dari 1 nggak boleh 1, kita namakan bintang aja. Jadi satu mahasiswa punya banyak satu mata kuliah berada di dalam satu KRS. Nggak mungkin satu KRS punya mata kuliah yang sama. Nah, itu makanya relasinya
atau multiplicity-nya itu adalah 1/1. Jadi seperti inilah penggambaran kelas diagram. Kalau kita menggunakan ASA, tinggal kalian blok, ya, Ctrl C, masukkan ke dalam Microsoft Word-nya masing-masing di poin berapa itu kelas diagram, bab 3 ya, bab 3 atau bab 2, bab 3 atau bab 2 saya lupa. Tinggal kamu masukkan kelas diagramnya dengan gambar ini. Oke, saya rasa cukup sampai di sini materi penjelasan saya mengenai penggunaan ASA di dalam membuat kelas diagram. Silakan kerjakan tugasnya masing-masing, tugas kelompoknya masing-masing untuk menggambarkan kelas diagramnya masing-masing. Oke, saya rasa cukup dulu materi saya kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.